Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Ocen dan Heri Heriawan di perjalanan Apollo Galuh. Kali ini kami menuju salah satu situs di Kabupaten Ciamis, yaitu situs Ciung Wanara di Karangkamulian. Situs Karangkamulian dipercaya sebagai peninggalan kerajaan Galuh di zaman Ciung Wanara atau Sang Manara. Kisah Ciung Wanara sendiri merupakan cerita epos kepahlawanan seorang anak raja yang dibuang dan berjuang untuk mendapatkan kembali haknya, yang berlatar belakang kerajaan Galuh. Nah, seperti apa sejarah dan keunikan dari situs ini? Yuk, kita lihat bareng-bareng. Karangkamulian merupakan situs dari masa Hindu-Buddha yang terletak di Desa Karangkamulian, Kecamatan Cijengjing, atau sekitar 16 km dari kota Ciamis ke arah timur. Kompleks situs berupa hutan dengan luas 25,5 hektar, tepat berada di pinggir jalan raya yang menghubungkan Ciamis dengan Banjar. Batas situs di sebelah utara adalah jalan raya, sebelah timur Sungai Cimuntur, sebelah selatan Sungai Citanduy, dan di sebelah barat adalah rest area. Situs Karangkamulian merupakan objek wisata sejarah yang sudah tertata rapi. Gerbang masuk utama terdapat di bagian barat. Pada bagian ini tersedia lapangan parkir yang cukup luas, dilengkapi fasilitas warung makanan yang berjajar rapi di bagian timur halaman parkir. Di sebelah selatan halaman parkir masih terdapat halaman cukup luas yang pada bagian barat berdiri fasilitas masjid yang cukup megah. Untuk masuk komplek Karangkamulian, kalian akan melalui pintu masuk yang terdapat di sisi timur halaman belakang tempat parkir. Dengan melewati jalan tanah yang terpelihara bersih, beberapa situs dengan mudah dan nyaman dapat terjangkau. Sejuknya udara dan keheningan yang mistis akan menyambut kalian begitu masuk situs. Terdapat beberapa objek yang bisa ditemukan di situs ini, yaitu diantaranya batu pangcalikan atau singgasana. Objek ini pertama kali yang dijumpai dari pintu masuk situs ke arah timur. Situs ini berupa lahan yang telah diberi pagar besi
berdiri 3 halaman masing-masing dibatasi susunan batu dengan ketinggian sekitar 1 meter, lebar 0,35 meter. Halaman pertama terletak di sebelah selatan, halaman kedua terdapat di sebelah utara. Halaman yang pertama, selanjutnya halaman ketiga terdapat di sebelah utara, halaman kedua. Pada halaman ketiga ini terdapat bangunan cungkup tanpa dinding, tetapi diselubungi vitrage putih. Tinggalan yang ada berupa batu putih tufaan berukuran 92 dikali 92 cm dengan tinggi keseluruhan 48 cm. Batu ini oleh masyarakat disebut pangcalikan. Di sebelah selatan batu ini berjajar 3 buah batu datar dari bahan andesit. Di sebelah barat daya batu pangcalikan terdapat sekumpulan batu satu, diantaranya berbentuk bulat panjang. Selanjutnya, melalui jalan tanah ke arah timur,
kalian akan menemukan simpang 4. Ke arah utara akan membawa kita menuju ke Lewi Sipatahunan, sedangkan ke arah selatan akan menuju situs Sang Hyang Bedil dan Penyambungan Ayam. Lewi Sipatahunan adalah salah satu bagian tepian Citanduy yang ditandai di sini tidak terdapat objek arkeologi. Konon disinilah Aki Balangantrang menemukan bayi Ciung Wanara pertama kali. Situs Sang Hyang Bedil berupa bangunan susunan batu berbentuk segi 4. Ini adalah Pada sisi selatan terdapat celah tembok Sang Hyang Bedil ya. sebagai jalan masuk. Di tengah Nyimpen lahan senjata terdapat di 2 batu zaman panjang era. dalam keadaan patah. Sebuah batu dalam posisi tegak dan yang satunya lagi roboh. Batu yang roboh ini disebut Sang Hyang Bedil karena bentuknya mirip senapan bedil. Konon tempat ini dulunya merupakan tempat penyimpanan senjata. Di selatan situs Sang Hyang Bedil terdapat lahan yang disebut Penyambungan Ayam. Halaman ini berbentuk melingkar yang di tengahnya terdapat pohon bungur. Pada sisi utara terdapat tatanan batu. Tempat ini sebagaimana namanya adalah tempat berlangsungnya penyambungan ayam antara Ciung Wanara dengan raja sebelum akhirnya dilakukan kudeta. Zaman lalu. Ada yang unik di tempat penyambungan ayam ini, di mana para pengunjung biasanya meluruskan tangan ke depan ke pohon bungur tersebut, kemudian menutup mata. Andai kita bisa menyentuh tonjolan yang ada di pohon bungur tersebut, konon Luas menurut 5 ke 5, mitos yang 5 ada, meter ke 5 meter. apapun permintaan yang kita minta akan terkabul. Wallahu a'lam bishawab. Itulah mitos yang ada di masyarakat sekitar dari legenda Ciung Wanara ini. Terus. Anger. Balur teh tadi ada ya. Balur teh. Terus. Hop. Jagoan. Terus. Bentar lagi. Tos lah. Sip. Nyampe. Ya, nyampe. Buka mata. Buka mata. Ini adalah salah satu tempat sabung ayam di mana Ciung Wanara mengalahkan ayamnya Raja Bondan.
Ini adalah konon menurut mitos bekas apa ini teh? Kepala ayam. Bekas kepala ayam ini. Raja Bondan. Kepala. Berarti ini sudah di zaman ratusan tahun ya. Ini bolong. Ya. Ini adalah tempat peribadatan, lambang peribadatan Ini lambang peribadatan. Ini lambang peribadatan dalam artian dibalokan asal. Ini lambang peribadatan karena memang di sini yang disebut Hindu Islam. Ini itu termasuk zaman Neolitikum karena memang di sini sudah mulai ada garis-garis. Ini normal untuk batunya, anomali magnetiknya 42, tapi ada satu tempat di mana kita bisa agak sedikit enak. Tempat yang lebih rendah yang harus dicari. Yalah. Menyusuri jalan tanah ke arah timur akan sampai di Cikahuripan atau air kehidupan. Cikahuripan merupakan pertemuan dua sungai kecil yang bernama Citeguh dan Cirahayu. Kondisi Cikahuripan yang ada sekarang merupakan tempat mandi untuk keperluan tertentu. Bangunan yang ada merupakan bangunan dari batu dengan dilengkapi berbagai fasilitas, misalnya sholat.
ke arah timur dari Cikahuripan terdapat susunan batu berbentuk persegi yang menyerupai tembok batu. Pada sisi timur terdapat celah sebagai jalan masuk. Di tengah struktur batu dikelilingi terdapat batu berdiri dan batu datar berbentuk segitiga yang dikelilingi susunan batu kecil. Situs ini disebut Panyandaan. Di depan situs Panyandaan terdapat 3 buah batu berdiri yang salah satunya dalam posisi condong. Di sekitar batu berdiri ini terdapat sebaran batu-batu bulat. Objek ini dipercaya sebagai makam Sri Bhagawad Pohaci. Situs terakhir adalah Patimuan. Patimuan dalam bahasa Indonesia adalah pertemuan atau disebut muara. Di sini pertemuan 2 sungai besar, yaitu Sungai Cimuntur dengan Sungai Citanduy. Di pertemuan sungai ini terlihat perbedaan air yang ada di muara tersebut. Air dari Sungai Citanduy terlihat lebih bening daripada air dari Cimuntur. Sejak dulu seperti itu. Kenapa dahulu lebih memilih di pertemuan-pertemuan sungai? Karena memang disinilah pusat perdagangan pada zaman dahulu dan merupakan benteng pertahanan juga. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Sampai ketemu di perjalanan kami berikutnya. Saya Denny Ocen dan Heri Heriawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.